waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Hore, kita ketemu lagi di ibadah Sekolah Minggu Gemim Kristus Manado. Shalom adik-adik. Damai di hati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada sukacita? Ada enci, puji Tuhan. Iya no, kita harus tetap sukacita. Yuk mari kita memuji Tuhan. Mars Sekolah Minggu. Mari di Ayo. rumah bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Memuji Tuhannya, semangat. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah adik-adik, kita akan buka ibadah kita dengan berdoa. Namun sebelumnya, sikap kita berdoa, tutup mata, lipat tangan sambil kita menyanyikan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik yang di rumah, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita masuk dalam doa. Ikuti engkau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami untuk bisa fokus dan bisa
bisa serius dalam beribadah. serius dalam beribadah. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin kami. dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik kita masih mau memuji Tuhan. Semangat ya. Oh iya jelas dong Ci, masih semangat ya. Iya kita nyanyi ya. Dia lahir untuk kami. Dan juga ada lagu Kumenang-Kumenang Aku Istimewa. Oke gerakan ya adik-adik. Iya. Sambil bertepuk tangan. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Aku istimewa, katakanku tak berarti. Dia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Nah adik-adik, puji Tuhan, senang sekali hari ini. Karena hari ini hari Tuhan, hari kita menyembah dan memuji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan satu cerita firman Tuhan yang bagus sekali ya Engku. Iya jelas dong Enci. Hari ini siapa yang akan membawakannya? Akan dibawakan oleh Enci Ruby. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita nyanyi. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman.
firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Nah adik-adik, silakan duduk semuanya, yang manis, yang sopan. Kita siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat sore. Kita jumpa lagi adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Adik-adik, apa kabar? Adik-adik sehat semua atau sama seperti dengan Enci dan Engku di gereja ini, kami juga sehat dan adik-adik semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan. Tuhan memimpin hidup kami sampai saat ini. Dan kami saat ini boleh datang mendengarkan firman Tuhan walaupun hanya melalui online. Tuhan berkati firman Tuhan ini biar kami semua boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi dia dengan Roh Kudus supaya dia sungguh berbicara hanya kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita dengan tema penolong. Adik-adik, pada suatu hari adik-adik, mama dan papa mendapat tugas keluar kota yang agak lama oleh kantor mereka. Adik-adik, waktu adik-adik mendengar, aduh mama mereka, papa mereka mau pergi. Mereka apa adik-adik? Galau, khawatir, takut. Siapa yang akan menjaga mereka nanti? Tapi adik-adik, mama dan papa tahu apa yang sedang dipikirkan oleh anak-anaknya. Dan papa dan mama bilang, anak-anak jangan takut. Nanti oma dan opa dan tante kamu akan datang ke rumah untuk menjaga kamu, untuk menghibur kamu, menjaga, membantu kamu untuk belajar, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah ini. Tapi adik-adik, oma dan opa dan tante tidak akan lama ya untuk menjaga kamu. Nah adik-adik, oma dan opa dan tante itu datang untuk menolong adik-adik yang ditinggal oleh orang tuanya. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang penolong. Adik-adik, penolong ini adalah penolong yang sangat istimewa. Karena apa adik-adik? Dia menolong sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, mari kita baca dari Yohanes 14 ayat 16. Adik-adik, Yohanes 14 ayat 16. Bunyinya seperti ini. Adik-adik sudah siap dengan firman Tuhan? Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Adik-adik, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang ditujukan kepada murid-muridnya. Karena waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus sudah kasih tahu sama murid-muridnya bahwa dia tidak lama lagi ada di bumi. Dia akan pergi pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Adik-adik, waktu itu murid-muridnya mereka merasa
khawatir adik-adik. Aduh, mereka merasa sedih, mereka galau di dalam hati. Aduh, bagaimana guru mereka sudah mau pergi, kepada siapa mereka mau minta pertolongan. Adik-adik, 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan guru mereka, yaitu Yesus. Sekarang dia akan pergi. Bagaimana adik-adik? Pada waktu mereka bersama-sama dengan Yesus sebagai guru mereka, adik-adik, mereka dalam kesusahan, mereka menghadapi masalah, mereka lapar ya, mereka mungkin kurang sehat. Adik-adik, mereka ada orang yang tempat mereka minta nasihat, tempat guru mereka memberi ketenangan kepada mereka. Tapi sekarang dia mau pergi, bagaimana mereka? Dan Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran murid-muridnya. Sehingga dia berkata bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Adik-adik, bukan cuma 1 hari, 2 hari. Tapi adik-adik, selama-lamanya dia akan menyertai murid-murid ini. Adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga, dia menepati janjinya itu mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus kepada murid-muridnya. Adik-adik, supaya murid-muridnya itu menjadi tidak takut dan tidak khawatir. Adik-adik, Roh Kudus yang dijanjikan itu bukan saja kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita semua yang percaya kepada Yesus. Sampai hari ini adik-adik, Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Nah adik-adik, Roh Kudus ini adik-adik, dia akan menolong kita. Dia akan menginsafkan kita dari segala dosa. Adik-adik tahu pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, adik-adik, semua keturunannya adik-adik sudah terikat, terkutuk di bawah dosa. Sampai hari ini adik-adik, semua kita terikat dengan dosa, tetapi tidak ada satu yang bisa dapat melepaskan kita dari dosa kecuali kita kembali kepada Yesus Kristus. Dan siapa yang menyadarkan, menginsafkan kita dari dosa? Adalah pekerjaan Roh Kudus sebagai penolong. Dia menginsafkan kita bahwa kita adalah berdosa dan kita harus kembali kepada Yesus, minta ampun, dan Tuhan Yesus akan memberi pengampunan. Nah adik-adik, dosa-dosa yang bagaimana adik-adik? Adik-adik tentu bertanya, Inci, dosa yang bagaimana dang itu toh? Dan orang masih kecil. Adik-adik misalnya berbohong. Adik-adik suka berbohong. Adik-adik tidak sabar, pemarah. Adik-adik suka rasa khawatir. Adik suka berkata yang kata-kata kotor. Suka mencuri, ya, suka menipu orang, ya, menipu teman. Adik-adik, semua itu adalah dosa. Dan adik-adik, siapa yang menyadarkan bahwa kita sudah berbohong, kita sudah mencuri, kita sudah keluar kata-kata yang kotor, kita sudah malas, kita sudah tidak sabar. Adik-adik, semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia akan menolong, menginsafkan kita sehingga kita merasa, aduh kita salah, kita berbohong, aduh kita harus kembali kepada Tuhan, mengaku dosa dan minta ampun. Adik-adik, kalau tidak ada penolong, tidak ada Roh Kudus adik-adik, kita semua akan terus menerus jatuh di dalam dosa. Dan akhirnya adik-adik kita akan dihukum. Adik-adik dihukum di mana? Tuhan akan menghukum kita ke neraka. Dan adik-adik kan tidak mau masuk neraka. Semua orang juga tidak mau masuk neraka. Mereka takut. Oleh sebab itu Roh Kudus akan menginsafkan kita. Dan adik-adik, Roh Kudus juga akan membuat kita menjadi taat. Taat kepada siapa adik-adik? Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Minggu lalu orang dengar cerita bahwa orang tua adalah wakil Allah dan kita harus dengar dan taat kepada mereka. Apa yang orang tua katakan orang dengar. Kalau orang tua bilang jangan keluar karena ada
corona di luar. Adik-adik jangan keluar. Pakai masker kalau mau keluar. Pakai tuh masker. Belajar karena adik-adik tidak bisa sekolah, adik-adik belajar online, belajar. Jadi adik-adik kita akan taat. Dan bukan cuma taat kepada orang tua, kita juga akan taat. Aduh mau baca firman Tuhan, aduh mau dengar ibadah, aduh mau menghafal ayat hafalan. Semua itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Nah adik-adik akan menginsafkan kita. Nah adik-adik, minggu depan Inci tahu adik-adik mau ulangan secara online untuk naik kelas. Apakah adik-adik so belajar? Atau adik-adik bilang, aduh susah tuh pelajarannya, tidak ada orang mau ajar, tidak ada orang mau atur. Bagaimana caranya supaya mengerti? Ingat adik-adik, orang mempunyai penolong. Roh Kudus akan memberi hikmat bijaksana waktu orang menemui kesulitan untuk belajar. Adik-adik Roh Kudus akan menolong. Tapi adik-adik juga harus berdoa. Dan adik-adik juga harus belajar. Jangan nyendak belajar kau bilang, asih ada Roh Kudus. Enggak, harus belajar. Supaya Roh Kudus akan menolong kita. Nah adik-adik, dan waktu akan mengisi ulangan secara online, adik-adik juga harus belajar jujur. Adik-adik harus anggap adik-adik ada di dalam kelas dan diawasi oleh guru. Jangan merasa asih ini cuma di rumah. Kita mau isi itu jawaban, ada buku di sebelah. Kita boleh menyontek di buku, tidak boleh adik-adik. Kita harus jujur karena kita tahu kita sudah belajar. Nah adik-adik, Roh Kudus juga adik-adik akan menolong kita, memberi kekuatan untuk kita mampu mengenal Allah. Kita mampu memuji Tuhan, kita mampu menyembah Tuhan. Semua itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus sebagai penolong. Nah adik-adik, kita lihat di sini bahwa Tuhan itu sangat peduli. Tuhan sangat sayang kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dia mengirimkan Roh Kudus untuk menolong dan menginsafkan kita. Untuk menolong supaya kita taat. Dan untuk menolong supaya kita mampu mengenal Allah, menyembah kepada Tuhan. Dan penolong ini adik-adik bukan hanya sementara, tapi sampai selama-lamanya ini janji Tuhan. Tidak seperti cerita tadi oma dan opa dan tante cuma tidak lama jaga, tapi Roh Kudus itu sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, kalau kita mempunyai penolong yang begitu istimewa, apakah adik-adik masih takut? Apakah adik-adik masih khawatir? Ingatlah, Tuhan sangat peduli dengan kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau sangat sayang kepada kami. Engkau sangat peduli kepada kami sehingga Engkau tidak membiarkan kami sendiri di dunia ini. Tetapi Engkau mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong. Menolong kami, memelihara kami, menjaga kami, menghibur kami pada waktu kami sedang berduka, pada waktu kami menghadapi penyakit. Tuhan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ada ayat hafalan Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menjaga kamu sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendapatkan ayat hafalan dari cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah adik-adik yang ada di rumah, tadi lewat cerita firman Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Kita kan bicara tentang Roh Kudus Inci. Iya, tentang Roh Kudus, benar sekali Engku. Roh Kudus kan seorang penolong yang diberikan Tuhan untuk kita. Iya. Yang membantu kita untuk taat kepada Taat firman Tuhan. pada firman. Dan yang kedua, membantu kita insyaf terhadap dosa kita. Insyaf, apa sih insyaf itu Engku? Insyaf itu artinya sadar Inci. Kita tahu tentang dosa kita. Sadar ya? Iya Inci. Iya betul sekali.
Ngomong-ngomong Inci, penolong itu juga memberikan buah loh kepada kita. Buah apa? Buah roh ya? Iya dong, yang ada di Galatia 5 ayat 22. Iya benar. Saatnya kita nyanyi ya. Buah-buah roh. Oke. Semuanya ya. Oke, gerakan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lebih cepat sedikit ya. Ayo ikuti semua. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lebih cepat lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ayo lebih cepat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sudah bisa semuanya? Hore! Tepuk tangan. Puji Tuhan. Terlebih ketika Boboro ini kita lakukan di dalam kehidupan kita Iya, setiap Inci. hari sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Tunggu dulu Inci. Oh, ada apa lagi engkau? Aku punya pengumuman Inci. Oh, ada pengumuman. Tunggu Coba dulu ya Inci, saya dengar, ambil dulu hai alatnya. dengar. Oke deh. Nah Inci, lihat apa yang aku punya. Ayam. Ini bukan sembarang ayam Inci, ini adalah celengan. Oh, celengan Nah, ayam. Adik-adik, ini pengumuman yang pertama. Nah adik-adik, kita selama beribadah di rumah, kita siapkan celengan di rumah kita untuk persembahan kita kepada Tuhan. Nanti celengan ini akan dikumpulkan kembali saat kita kembali beribadah di gereja. Oke, mengerti adik-adik? Siapkan persembahan di dalam celengan. Jangan lupa kasih tahu mama papa ya, siapin celengan dan uang berpuluhannya bisa kasih masuk dalam celengan. Yang kedua, Apa itu engkau? nah lihat ada kertas warna-warni. Ini, Warna-warni ya. iya, kertas origami. Oh iya. Minggu depan kita akan ada aktivitas lipat melipat. Adik-adik boleh siapin kertas origami untuk ikut dalam aktivitas tersebut. Kalau adik-adik tidak punya kertas origami, bisa pakai kertas yang biasa sih. Oke adik-adik, ingat ya, siapin celengan dan minggu depan siapin kertas origami. Adik-adik, kita sudah mendengarkan info dari Engku Richard. Kita sekarang akan berdoa tutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Mendapatkan satu pelajaran bahwa Roh Kudus adalah seorang penolong untuk kami semua yang percaya kepada Tuhan. Supaya kami boleh disadarkan dari dosa-dosa kami. Kami harus mohon pengampunan daripadamu, belas kasihan-Mu ya Tuhan. Supaya kami beroleh berkat dari dalamnya. Terima kasih ya Bapa. Saat ini dengan sukacita kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah itu boleh menjadi berkat di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup ibadah kami. Biarlah kami semua tetap dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit, apalagi dari virus corona ini ya Tuhan. Dan kami terus berharap bergantung pada Tuhan. Berdoa senantiasa taat melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan
menyanyikan satu pujian Give Me Oil in My Lamp, Keep Me Burning. Dengan gerakan ya. Dan pujian ini sebagai pujian penutup kita. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the end Of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Yeah. Demikianlah acara ibadah Sekolah Minggu Gemim Kristus Manado lewat GKM Online dan lewat juga radio Sumber Kasih 90,2 FM. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Shalom.